Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Jifarullah, kemudian ada Adila Aisyah, kemudian ada Faiza Syifa Ardakilah. Di sini kami akan membawakan presentasi yang berjudul Ijaroh. Ijaroh dalam Kamus Bahasa Arab memiliki arti sewa, upah, jasa, dan imbalan. Ijarah atau yang biasa disebut sewa menyewa banyak dilakukan oleh orang-orang dalam berbagai keperluan atau kebutuhan mereka, yang biasanya dipakai dalam jangka waktu harian, bulanan, maupun tahun. Menurut pendapat Malikiyah, ijarah adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat barang atau benda yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat. Sedangkan menurut pendapat Hanafiyah, ijarah adalah suatu akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta. Kesimpulan dari pengertian ijarah adalah pemindahan suatu akad hak guna kemanfaatan atas suatu benda atau barang tertentu dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan benda atau barang yang disewakan, serta akad atas manfaat dengan imbalan yang disepakati antara kedua belah pihak. Kemudian ada dasar hukum ijarah. Dasar hukum ijarah ada dibagi jadi dua, yaitu ijarah sohi dan ijarah rusak. Ijarah sohi ialah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang-orang yang menyewakan ma'qud alaih. Sebab ijarah termasuk jual beli pertukaran hanya saja dengan kemanfaatannya. Adapun hukum ijarah rusak, menurut ulama Hanafiyah, jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad, ini bila kerusakan tersebut terjadi pada syarat. Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan semestinya. Berikutnya adalah rukun dan syarat ijarah. Rukun dan syarat ijarah yaitu ada mujir dan mustajir. Mujir dan mustajir yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Mujir adalah memberikan upah yang menyewakan, dan mustajir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu yang menyewa sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Bagi orang yang berakad ijarah juga disyarat mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Salah satu ada beberapa syarat untuk melakukan ijarah yaitu balik, akal, dan atas kehendak sendiri. Sigat ijab kabul antar mujir dan mustajir. Ijab kabul sewa menyewanya dan upah mengupah. Ijab kabul sewa menyewa misalnya, aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari dengan nominal 5.000. Maka mustajir menjawab, aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari. Ijab kabul upah mengupah. Misalnya seseorang berkata, kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari 5.000. Kemudian mustajir menjawab, aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan. Kemudian ada ujroh, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun upah mengupah. Syaratnya juga ada 3. Tidak kurang nilainya, harus jelas, bisa membawa manfaat yang jelas. Kemudian ada barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah. Disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini. Yang pertama, hendaklah barang menjadi objek akad sewa menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya. Yang kedua, hendaklah benda yang menjadi objek sewa menyewa dan upah mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya, khusus dalam sewa menyewa. Yang ketiga, manfaat dari benda disewakan adalah perkara yang mudah atau boleh menurut syarak, bukan hal yang dilarang atau diharamkan. Yang keempat, benda yang disewakan disyaratkan kekal ain, zatnya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad. Untuk bab yang berikutnya akan dilanjutkan oleh saudara Siva. Waktu dan tempat, silakan. Selanjutnya adalah upah pekerjaan ibadah. Upah harus berupa mal mutakawin yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama.
Syarat mal mutakawim diperlukan dalam ijarah karena upah atau ujrah merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli. Sedangkan syarat upah harus diketahui berdasarkan kepada hadis Rasulullah dari Abi Sa'id RA bahwa sesungguhnya Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyewa tenaga kerja, hendaklah ia menyewakan baginya upahnya. Kejelasan tentang upah kerja diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penentuan upah atau sewa ini boleh didasarkan pada atau adat kebiasaan. Misalnya, sewa ongkos kendaraan angkutan kota, bus atau becak yang sudah lazim berlaku meskipun tanpa menyebutkannya hukumnya sah. Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat maksud alaih. Apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka ijarah tidak sah. Misalnya, menyewa rumah untuk tempat tinggal yang dibayar dengan tempat tinggal rumah penyewa. Menyewa kendaraan dengan kendaraan, tanah pertanian dengan tanah pertanian. Ini pendapat Hanafiyah. Akan tetapi, Syafi'iyah tidak memaksudkan syarat ini sebagai syarat untuk ujrah. Selanjutnya, pembayaran upah dan sewa. Islam membahas mengenai waktu pembayaran upah. Tidak ada waktu yang mengatur kapan dibayarnya upah tersebut. Akan tetapi, untuk tata cara pembayaran upah Rasulullah SAW bersabda, berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Menurut Imam Hanafi, mensyaratkan mempercepat pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila dalam akad tersebut ada kesepakatan mempercepat pembayaran upah, maka wajib dipenuhi setelah berakhirnya masa tersebut. Yusuf Qaradawi mengatakan, sesungguhnya seorang pekerjaan hanya berhak atas upah jika ia telah menunaikan pekerjaan dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan. Karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dalam kata lain, buruh berhak atas upah setelah menunaikan pekerjaan dan pengusaha wajib membayar upah tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adilah Aisyah. Batalan dan berakhirnya ijarah. Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasad pada salah satu pihak. Karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasad. Ijarah akan menjadi batal fasad bila ada hal-hal sebagai berikut. 1. Terjadinya cacat pada barang-barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa. Rusaknya barang yang disewakan seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya. Yang ketiga, rusaknya barang yang diupahkan majur alai seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan. Yang keempat, terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan. 5. Menurut Hanafiyah, boleh fasakh ijarah dan salah satu pihak seperti yang menyewa toko untuk dagang. Kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakkan sewaan itu. Pengembalian sewaan. Adapun ketentuan pengembalian barang yang dijadikan objek sewa adalah sebagai berikut. Apabila barang yang dijadikan objek perjanjian merupakan barang yang bergerak, maka pihak penyewa harus mengembalikan barang itu kepada pihak yang menyewa atau pemilik, yaitu menyerahkan langsung bendanya, misalnya sewa menyewa kendaraan. Yang kedua, apabila objek sewa menyewa dikualifikasikan sebagai barang tidak bergerak, maka pihak menyewa berkewajiban mengembalikannya pada pihak yang menyewakannya dalam keadaan kosong. Maksudnya tidak ada harta pihak menyewa di dalamnya, misalnya dalam perjanjian sewa menyewa rumah. Yang ketiga, yang menjadi objek sewa menyewa adalah barang berwujud tanah. Maka pihak menyewa wajib menyerahkan tanah kepada pemilik dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa di atasnya. Ya, mungkin begitu saja presentasi materi ijarah dari kami bertiga. Kurang lebihnya atau mungkin ada kesalahan mohon dimaafkan. Minal aidin, astagfirullahaladzim. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.